Laut Sumatera itu punya dinamika oceanografi yang dipengaruhi oleh angin monsoon, variabilitas internasional, dan juga Kelvin wave dari ekuatoria. Nah, tiga kombinasi ini menciptakan mixed layer yang dangkal dan juga barrier layer bersalinitas rendah, sehingga pendinginan upwelling pada musim tenggara atau pada bulan Juni sampai September tidak terlalu tampak di permukaan. Dan juga variabilitas atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation dan Indian Ocean Dipole juga turut mengubah suhu, salinitas, dan kedalaman lapisan campuran yang turut merubah dinamika perairan dari waktu ke waktu. Nah, pada penelitian kali ini daerah penelitian berfokus pada sini perairan barat Sumatera dengan rentang 4,5 sampai 6,5 derajat lintang selatan. Data yang digunakan adalah data observasi dari CTD, XBT, dan juga ArgoFloat, serta data satelit dan juga kajian literatur. Seluruh data ini dianalisis dengan mempertimbangkan pengaruh IOD, MGO, dan juga Kelvin wave. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas singgah ini sangat bervariasi, terutama karena pengaruh curah hujan tinggi dan masukan air tawar. Ketika terjadi IOD positif, lapisan atas cenderung lebih asin, sedangkan ketika IOD negatif justru lebih tawar. Pada beberapa kejadian, air asin dari lapisan bawah bisa naik ke atas dan membentuk barrier layer yang cukup tebal. Nah, dari penelitian ini berhasil diamati 11 kejadian upwelling dengan karakteristik yang beragam. Yang menariknya adalah pola curah hujannya, di mana curah hujannya cenderung menurun menjelang puncak upwelling, kemudian meningkat lagi setelahnya. IOD negatif biasanya dikaitkan dengan curah hujan yang tinggi, sementara IOD positif lebih kering. Dari analisis komposit, ternyata kenaikan termoklin dan penurunan muka laut terjadi hampir bersamaan, dengan angin yang mendahului sekitar 10-15 hari, di mana termoklin bisa naik lebih dari 20 meter. Yang menariknya lagi adalah perubahan salinitas jauh lebih kuat dibandingkan perubahan suhu. Ini menunjukkan bahwa salinitas lebih sensitif terhadap proses upwelling. Penelitian juga menemukan bahwa ketika termoklin berada lebih dalam, perubahan suhu yang terjadi akan lebih kuat. Selain itu, barrier layer yang tebal ternyata bisa membuat pendinginan di permukaan laut menjadi lebih lemah, karena barrier layer ini menghalangi pertukaran panas antara lapisan atas dan lapisan bawah. Secara regional, terlihat jelas bahwa curah hujan yang tinggi dapat menurunkan salinitas permukaan secara signifikan. Lagi-lagi menariknya, lokasi-lokasi terjadinya upwelling berada di area dengan korelasi negatif yang paling kuat, yang menunjukkan peran penting dari masukan air tawar di wilayah ini. Nah, berikutnya variasi atmosfer skala besar dan arus naik pesisir. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa salinitas lapisan campuran ternyata berpengaruh paling besar terhadap ketebalan barrier layer saat upwelling. Semakin tinggi salinitas, maka barrier layer akan semakin tipis. Kedalaman lapisan isotermal berpengaruh sedang, sedangkan kedalaman lapisan campuran hampir tidak berpengaruh. Selain itu, Indian Ocean Dipole atau IOD juga ikut bermain. Saat IOD positif, maka suhu lapisan campuran akan menurun, kedalaman termoklin akan naik, dan BLT akan menipis. Jadi, kondisi iklim skala besar bisa membuat lapisan atas laut bereaksi cukup signifikan. Di skala intramusiman, anomali presipitasi dan angin permukaan memicu upwelling terjadi pada fase kering sebelum puncak dan fase basah setelahnya, dipicu oleh angin timuran di ekuator dan angin tenggara di pesisir Sumatera. Pola ini mirip dengan Madden-Julian Oscillation. Jadi, kesimpulannya yaitu, lihat pada gambar ini. Gelombang Kelvin tipe upwelling bergerak dari barat menuju timur, menyusuri pesisir Sumatera hingga Jawa, tercermin dari anomali permukaan laut yang negatif. Ini membuat termoklin dangkal dan mendukung upwelling pesisir. Jadi, upwelling di barat daya Sumatera gak cuma dari angin lokal, tapi juga diperkuat oleh forcing jarak jauh dari intramusiman dan IOD. Pro-pronya udah. Sekian dan terima kasih.